Guys, pasukan TNI disegani oleh Australia guys. Kenapa? Kerana kehebatan pasukan TNI setara dengan pasukan tentera Inggeris. Begitulah sebabnya. So, bagaimana ceritanya lebih lanjut lagi? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Indo Magazine. So anda mungkin sudah biasa dengan Indo Magazine, tapi bagi anda yang baru saja menjumpai Indo Magazine dan channel saya ini, jangan lupa klik butang subscribe Indo Magazine dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Indo Magazine guys. So tajuk yang kita nak reactionkan ini adalah disegani Australia. Ternyata pasukan elit TNI ini punya keahlian setara pasukan elit Inggeris. Wow, sampai begitu sekali ya Australia menganggap TNI setara dengan Inggeris. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Disegani Australia. Ternyata pasukan elit TNI ini punya keahlian setara pasukan elit Inggeris. Halo Indo Magazine. Halo Indomax, Indo Magazine. Indo Magazine. Indonesia memiliki beberapa jenis pasukan elit, mulai dari angkatan darat, laut, dan udara. Dari Kopassus yang telah memiliki banyak pengalaman di medan laga, Kopaska dan Jaka yang mahir bertempur di wilayah perairan, Kopsus, pasukan elit baru yang terbentuk dari gabungan 3 matra, hingga Denharin atau detasmen harimau, pasukan melegenda yang jejak-jejaknya pun seakan tak dapat ditelusuri oleh siapapun. Denharin, raja pasukan elit Indonesia. Denharin. Perjuangan dan ketangguhan pasukan khusus suatu militer saat bertugas di medan pertempuran, bos. Dan kali ini, admin akan membahas sedikit tentang kisah salah satu pasukan elit TNI yang diakui dan pernah diwaspadai oleh dunia ini. Pasukan elit ini berasal dari matra angkatan udara, yaitu Paskas atau Kopaskas, singkatan dari Komando Pasukan Khas Angkatan Udara. Ciri khas yang komando daripada pasukan khas, iaitu Angkatan Udara, AU, dan dikatakan sekarang adalah Paskas. Namanya kalau di Malaysia Paskal lah. Paskal tu pasukan daripada Angkatan Laut di Malaysia ni, dan menjadi digelarkan sebagai Komando Paskal lah. Yang dimiliki oleh Paskas terletak pada kemampuan personel pasukan dalam mengendalikan bandara atau pangkalan udara. Tugas utama Paskas adalah menjaga pangkalan udara dan semua asetnya. Dalam peperangan, tugas utama mereka juga menguasai pangkalan udara lawan dan kemudian mengoperasikannya sendiri. Dan wajib kalian tahu nih bos, bahwa Paskas adalah satu-satunya pasukan elit TNI yang bisa mengoperasikan bandara atau pangkalan udara. Mereka boleh mengoperasikan itu pangkalan udara. Itu kira bandara tu mereka boleh kontrol semualah. Hebat kan? Dikarenakan mereka telah mendapat pelatihan pengoperasian pangkalan udara secara memadai. Maknanya kalau ada orang panggil rampasan pesawat mereka ni lah yang bertindak untuk mengembalikan keamanan tu. Begitulah lebih kurangnya guys. Kalau salah maafkan guys. Boleh komen di bawah ni jika anda yang lebih tahu daripada saya. Kali ini ada sebuah kisah menarik. Ketika pasukan dari Australia pun dibuat terkagum-kagum karena kehebatan sepak terjang dari pasukan elit TNI Angkatan Udara ini. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya yaitu greathot.id tentang Paskas TNI. Kejap guys. Ditakuti pasukan Australia, Paskas TNI AU simpan banyak rahsia. Ada makna ganas di balik kata khas dari nama satuannya. AU yang ditakuti oleh pasukan Australia. Kisah hidup dan mati 80 anggota Paskas. Bahwa pada waktu itu personel Paskas yang bertugas di Bandara Internasional Komoro sangat mahir mengoperasikan bandara. Pasukan Australia pun akhirnya berubah menjadi segan terhadap para personel pasukan elit TNI Angkatan Udara ini, yaitu Paskas.
Paskas. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 1999. Oh, lama 1999 dulu, tahun 90-an lagi guys. Sekarang dah tahun 2021. Dah sangat lama tu. Lebih kurang kalau 20 tahun lebih juga. Ketika akhirnya wilayah Timor Timur terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat referendum jejak pendapat yang diakui oleh PBB. Saat itu ketegangan masih berkecamuk di mana-mana, di semua wilayah Timor Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Warga Timor Timur yang lebih memilih NKRI pun ramai pindah ke Indonesia. Ketika referendum wilayah Timor Timur secara resmi diakui oleh PBB dan dunia, pasukan Republik Indonesia pun banyak yang akhirnya dipulangkan ke tanah air serta membawa semua perlengkapan tempurnya, bos. Iring-iringan atau konvoi pasukan pun secara teratur keluar dari wilayah Timor Timur dalam formasi siap tempur untuk mengantisipasi sewaktu-waktu jika ada serangan mendadak. Pasukan Paskas pun menjadi pasukan yang paling terakhir yang dipulangkan ke tanah air Indonesia. Saat itu terdapat personel pasukan Paskas yang berada di Bandara Komoro, daerah Timor Timur. Mereka bertugas untuk mengendalikan dan mengamankan bandara karena para operator sipil bandara Komoro dievakuasi ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketegangan pun akhirnya terjadi ketika sebuah pesawat Hercules C-130 milik Angkatan Udara Australia pada tanggal 20 September 1999 mendarat di Bandara Komoro yang notabene saat itu sedang dikuasai oleh Paskas TNI Angkatan Udara. Pesawat itu pun ternyata berisi pasukan multinasional, yaitu The Internal Force of East Timor, atau disebut juga dengan pasukan Interfed. Pasukan Interfed ini dipimpin langsung oleh pasukan khusus Australia, dan mereka datang untuk melancarkan operasi stabilitas keamanan di daerah Timor Timur. Tak disangka-sangka, ternyata saat keluar dari pesawat, bukannya mereka berbaris rapi untuk melaksanakan briefing upacara ataupun berkoordinasi dengan pasukan TNI Angkatan Udara, tetapi mereka malah langsung berlari dan menyebar, membentuk sebuah perimeter pertahanan dalam kondisi siap tempur. Pada saat itu, bunyi sirine mengaung-ngaung seperti mengisyaratkan sebuah tanda bahaya yang keluar dari dalam pesawat itu. Bisa kalian bayangkan ketika para pasukan Paskas yang secara mendadak melihat kondisi yang tak disangka-sangka tersebut. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat para pasukan Interfed yang sudah siap dalam posisi mengokang senjata, siap untuk menembaki siapa saja yang masuk dalam rank tembak mereka. Terkejut mereka. Dikatakan juga terdapat pasukan Gurkha yang merupakan pasukan elit Inggris yang tergabung dalam Interfed itu. Juga mulai diturunkan dan dalam kondisi siap tempur. Pasukan Paskas ini pun merasa jengah. Namun sebagai pasukan komando terlatih dan memiliki kemampuan khusus dalam mengoperasikan dan mengamankan bandara, ternyata diam-diam para pasukan Paskas ini pun telah menyiapkan diri secara matang untuk bertempur melawan Interfed sampai titik darah penghabisan jika pasukan Interfed ini melawan. Para personel pasukan Paskas ini berjumlah sekitar 80 orang dan masing-masing personel menyandang senapan di pundak mereka. Dengan jumlah pasukan lebih sedikit, mereka bahkan telah menyiapkan prosedur tempur pelolosan diri sambil melawan dengan cara memilih 10 personel yang paling militan. Cara kerja dari sistem ini yaitu ketika induk pasukan Paskas sedang bertempur melawan pasukan Interfed, ke-10 personel itu akan meloloskan diri dengan cara berlari long march untuk menempuh jarak ratusan kilometer sambil bertempur menuju ke perbatasan di wilayah ancaman musuh. Ratusan kilometer, teknik ini dikenal sebagai teknik SERE, yaitu Survival Evasion Resistance Escape. Tujuannya adalah untuk menyampaikan salam komando kepada Dankop Paskas dan seluruh jajaran serta petinggi TNI. Namun sebelumnya bos, di balik semua ketegangan ini, ternyata para pasukan Interfed mendapatkan info yang berbeda tentang kondisi lapangan di Bandara Komoro dan Kota Dili. Dalam kondisi tegang tersebut, para pasukan Interfed ini sebenarnya juga sedang bingung. Karena informasi awal sebelum mereka diberangkatkan, mereka mendapatkan informasi bahwa Kota Dili sedang panas dan membara dan dikuasai oleh para milisi Timor Timur. Namun faktanya ternyata tidaklah seperti itu.
Milisi memang masih ada di timur-timur, namun bandara dikuasai dan dikendalikan oleh pasukan khusus TNI yaitu Paskas. Bahkan para pasukan Interfaith ini, tugas awalnya adalah mengendalikan bandara Komoro serta mengamankan atau melucuti senjata para personel atau milisi yang berada di tim-tim dan tembak mati bagi siapapun yang melawan. Ya, Dan bagi yang melawan untuk tembak langsung saja. menghadapi pertempuran seperti ini, bos. Mereka pun kaget ketika keluar dari pesawat melihat sejumlah pasukan bersenjata lengkap dan berseragam, dan secara profesional mengatur serta mengendalikan bandara udara Komoro. Dan mungkin terbersit di hati mereka, dari manakah pasukan asing yang profesional ini? Apakah mereka pasukan khusus dari negara lain yang telah mendarat duluan? Dan ketika mereka telah menyadari bahwa pasukan profesional ini adalah pasukan khas Angkatan Udara dari TNI Angkatan Udara, mereka pun akhirnya membatalkan misi awal mereka untuk melucuti personel bersenjata yang mereka temui. Karena terlihat di depan mata mereka bahwa pasukan khas TNI AU ini juga dalam kondisi siap tempur. Sebenarnya mereka terkejut guys. Mereka tak tahu itu adalah daripada Paskas. Mereka ingatkan adalah musuh ke apa, sebab tu mereka menyerang. Apabila mereka sudah tahu itu adalah Paskas daripada Indonesia, so mereka pun melucutkan senjata mereka untuk berdamai lah, lebih kurang gitulah. Bahkan keahlian Paskas TNI AU dalam mengendalikan bandara ini membuat para pasukan Australia pun merasa segan. Karena pada waktu itu, diketahui oleh para pasukan dari Australia ini hanya pasukan terlatih SASLA atau Special Air Service dari pasukan elit Inggris lah yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan bandara. Dan karena kemampuan Paskas ini, mereka telah terlihat bahwa kemampuan Paskas setara dengan kemampuan dengan pasukan elit Inggris, yaitu SAS betul. atau Special Air Service. Sebab itulah. Dan akhirnya situasi pun kembali kondusif setelah petinggi militer Interfaith tiba dan menyambut Pangkop Sau II dari TNI Angkatan Udara. Nah, seperti itulah kisah di mana pasukan Australia pun segan ketika berhadapan dengan pasukan khas TNI Angkatan Udara, yaitu pasukan elit Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dan untuk mendapatkan info-info greget seputar kisah militer atau info militer dunia maupun internasional, jangan lupa subscribe Indomax Indo Magazine. Indo Magazine. So guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata oleh admin Indo Magazine. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe guys, kerana ia banyak info-info yang terbaru, info-info yang terkini, info-info lama, sejarah-sejarah lama, semua dia ada di dalam channelnya. Dan katanya di sini disegani Australia. Ternyata pasukan elit TNI ini punya keahlian setara pasukan elit Inggeris. So begitulah yang seperti kata oleh admin tadi. Memang mula-mula Australia tidak menyangka pasukan daripada mana yang terlalu hebat itu. Rupa-rupanya apabila mereka tengok dan apabila mereka perhatikan, sebenarnya adalah daripada Paskas, daripada pasukan TNI Indonesia. Wow, begitulah, sebab itulah mereka sangat segan kepada Indonesia, TNI Indonesia, dan mereka mengalahkan Indonesia, iaitu TNI Indonesia setara dengan pasukan Inggeris. Sampai begitu sekali Australia mengelar pasukan TNI, iaitu pasukan TNI Indonesia. Wow, sangat luar biasa guys. Dan saya tak nafikan, memang Indonesia, pasukan Indonesia termasuklah Kopassus iaitu komando, iaitu daripada pasukan askar-askar daripada Indonesia, memang kita tahu memang sangat hebat. Hingga General Amerika pun pernah mengatakan Kopassus adalah salah satu pasukan yang sangat hebat ataupun komando yang sangat hebat yang antara yang ada di dalam dunia ni. Sampai begitu guys, General Amerika guys yang bagi tahu, bukannya orang macam saya ni, bukannya orang yang setakat abal-abal abal-abal guys. Betul maksud saya, sebab saya selalu ikut obrolan panas kalau cakap macam tu guys. Yalah, tentang orang kata kaji selidik abal-abal tentang militer. Saya ni abal-abal saja guys, bukannya sangat hebat pun, dan saya hanyalah YouTuber saja. So guys, saya rasa memang kita pun tak nafikan Malaysia pun sangat menghormati TNI, kerana kehebatan pasukan-pasukan TNI memang sangat luar biasa. Sebab itulah Garuda Shield, iaitu Amerika pun berlatih bersama dengan Indonesia, kerana mereka tahu di Asia Tenggara ni kekuatan militer yang paling hebat sekali adalah TNI Indonesia. Sebab itulah Amerika memilih Indonesia untuk bersama-sama berlatih setiap tahun, iaitu dalam gelaran mereka, iaitu Garuda Shield. Anda pun tahu, anda orang Indonesia lebih tahu daripada saya sebenarnya.
Wow, memang sangat luar biasa. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. So, saya minta maaf kepada anda sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Kerana saya manusia biasa guys, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So, okay guys, sampai di sini saja. Jaga keluarga anda, jaga kesihatan anda dan anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.